Bab 886, 5 orang. Karena terkejut, dan Qin Shen menunjuk ke hidungnya. Saya, bagaimana caraku menyelamatkanmu? Seperti yang kubilang, kami tidak sedekat itu. Hanya akur. Tidak ada yang membuatku mengambil risiko sebesar itu hanya untukmu. Kamu tahu betul bahwa di balik itu ada. Ya, aku tahu. Saya telah mendengar banyak hal sejak saya memasuki area pusat. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dan tua bertarung dengan pedang tak terkalahkan. Dipukuli dan dilempar ke bawah hanya dalam 5 gerakan. Dan Qin Shen memelototinya. Begitukah caramu melihat duel para ahli? Pertarungan antar preman. Kurang lebih. Begitulah maknanya dan begitulah penyebarannya. Jadi begitulah saya mendengarnya. Hehehe. Detik berikutnya Zuo Fan menjadi tegas. Tetapi karena pertarungan inilah dan tua harus menjadi salah satu dari 9 Raja Pedang Kerajaan Bintang Pedang. Raja Pedang Pembelah Naga. Di belakang Anda terdapat kehidupan tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di tanah air Anda. Paul Dan adalah pria yang baik dan tidak ingin mereka menderita. Inilah mengapa Kerajaan Bintang Pedang menangkapmu. Mata Dan Qin Shen bergetar dan mendesah kesakitan. Saya sudah lama mengatakan apa gunanya menjadi yang terbaik di wilayah barat. Anda masih menuruti keinginan orang lain di area tengah. Saya senang saya tidak membawa pedang vaulting atau wilayah barat tidak akan berdaya melawan pedang tak terkalahkan. Mungkin seluruh wilayah barat akan bangkit untuk mendapatkan senjata suci itu kembali seperti yang dilakukan klan Sangguan. Hahaha. Oh, ngomong-ngomong, kenapa kamu bersama klan Sangguan? Apakah kamu datang untuk soaring suap juga? Wajah tua Dan Qin Shen tampak sedih. Tetapi segera pulih. Membuat Zuo Fan terlihat aneh. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Itu baru saja terjadi. Tujuanku dan tujuan mereka berbeda. Saya tidak tertarik dengan soaring sword. Haha. Nasib klan Sangguan juga bukan urusanku. Ada baiknya kamu tidak terikat dengan mereka. Karena klan Sangguan sekarang terjebak. Dan Qin Shen memandang ke langit yang menyala-nyala. Tempat putaran terakhir konvensi Pilkin diadakan. Sangguan Feiyun dan Baili Jingwei bekerja sama. Tidak memberikan ruang bagi klan Sangguan untuk melarikan diri dari rawa ini. Burung-burung berbulu berkumpul bersama. Saat melayang, sulit menemukan wajah yang dikenalnya. Saya datang untuk menikmati persahabatan Anda, Zuo Fan. Dan saya tidak suka jika apapun terjadi pada Anda. Zuo Fan menatap tatapan jujurnya dan mengangguk. Aku akan baik-baik saja. Kalau begitu aku lega. Dan Qin Shen menepuk bahunya. Saya datang ke sini untuk memastikan apakah Anda dalam bahaya atau tidak. Tapi melihatmu begitu percaya diri menunjukkan kepadaku bahwa itu bukan apa-apa. Sama seperti di Double Dragon Gathering. Latih apa yang Anda khotbahkan. Dengan segala sesuatu di telapak tangan Anda. Namun akan selalu ada insiden dan ketika saatnya tiba. Anda berada dalam bahaya nyata. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda. Zuo Fan menggerutu lalu berbisik di telinganya. Dan Qin Shen tersentak. Itu dapat menyelamatkanmu. Itu harus. Mata Zuo Fan berbinar. Senyumnya memancarkan keyakinan. Meskipun itu tidak akan terjadi. Hahaha. Sementara itu, di lapangan belakang istana, saat api terakhir padam, para kandidat telah menyelesaikan pembuatan pilnya. Para penjaga pergi lebih dulu dan meletakkan pil-pil itu dalam 2 tumpukan. Hanya saja kali ini, yang satu terbuat dari pil terbaik dan sempurna, berkilau dan halus. Bukti dari pengalaman luas para alkemis. Total 32 pil. Sedangkan yang lainnya memiliki pil berukuran sedang dan rendah. Dengan aura lemah. Dan terlihat kasar. Setiap mata yang tidak terlatih akan menyebutnya sebagai pekerjaan amatir. Atau bahkan tidak berguna. Dan tumpukan ini hanya berasal dari 5 orang. Dengan senyum lebar. Baili Jingwei menunjuk ke 5 pil. Usir. 4 menghela nafas dan menyesali keberuntungan mereka. Sementara hanya 1 yang santai. Sangguan Yulin. Diusir berarti aku harus berjalan. Penjaga tidak perlu memberikan bantuan karena kelima orang itu pergi sendiri.
Kandidat yang tersisa menyaksikan dengan gembira atas kemalangan mereka. Hehe, tidak berguna. Hama yang bercampur dengan alkemis sejati seperti kita seharusnya sudah disingkirkan dari awal. Bailey Jingwei melambai dan para penjaga menangkap mereka sebelum mereka melangkah terlalu jauh. Semua orang tersentak. Selamat. Anda adalah finalis yang disambut di ibu kota kekaisaran. Mohon tunggu di ruang tamu. Bailey Jingwei menggenggam tangannya dan memberi isyarat sambil tersenyum. Para pemenang sangat gembira. Dengan riang pergi bersama para penjaga. Tetapi sebelumnya memberikan pandangan mengejek terakhir kepada 5 pecundang. Bailey Jingwei menoleh ke 5 orang itu dengan tatapan dingin. Sangguan Fei Yun membeku. Sambil menyesap teh dengan santai. Bailey Jingwei tersenyum samar. Teman-teman, tahukah kamu mengapa aku ingin kamu tetap di sini? Tolong beri kami pencerahan. Perdana Menteri. Mereka semua menggigil. Bailey Jingwei menjentikkan tangannya dan melemparkan pil mereka ke tanah dengan rasa jijik. Kamu bisa membuat pil kelas 8, jadi kenapa kamu bahkan tidak bisa membuat pil kelas 7 teratas? Kelimanya saling memandang dalam diam. Biar ku beritahu. Itu karena kamu tidak memiliki dasar-dasar alkimia. Sampai-sampai kamu hanya belajar dalam waktu singkat. Bergidik. Sangguan Yulin berkeringat banyak. Bailey Jingwei memberinya senyuman menyeramkan. Dengan situasi serius putra mahkota, saya akan mengerti jika Anda mendapat nilai lebih rendah. Karena semua itu didasarkan pada dasar-dasar seseorang. Tapi keahlianmu menunjukkan bahwa kamu menyamar sebagai alkemis papan atas. Ingin menyelinap masuk. Membuatmu menyembuhkan putra mahkota sama saja dengan melukainya. Siapa yang akan bertanggung jawab? Anda telah berbohong kepada saya dan berbohong kepada Yang Mulia. Kamu pantas mati. Perdana Menteri, tolong lepaskan kami. Kami tidak bermaksud demikian. Dengan kejahatan besar yang menimpa mereka. Kelima orang itu kehilangan akal sehatnya. Berlutut dan memohon. Sangguan Yulin ketakutan setengah mati. Kengerian mencekam hatinya. Dia adalah mata-mata klan Sangguan dan terbunuh karena ini merupakan pukulan serius bagi namanya yang termasyur. Bailey Jingwei menyeringai. Menatap Sangguan Fei Yun. Sangguan Fei Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, bangun. Meskipun kematian seharusnya menjadi satu-satunya hadiahmu. Aku bersedia memberimu kesempatan. Jika Anda dapat menjawab satu pertanyaan saya akan memaafkan Anda. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Kelimanya membungkuk sekaligus. Guan Fei Yun bergumam lalu memulai. Kamu mungkin tidak tahu. Tapi aku telah dipuji sebagai talenta hebat sejak muda. Kekuatanku luar biasa. Menarik perhatian para ahli hebat dari wilayah timur. Saya selalu menjadi yang terbaik di antara rekan-rekan saya. Dan akhirnya menjadi yang terbaik di wilayah timur. Kelimanya bingung. Kemana tujuan Raja Pedang dengan ini? Di mana pertanyaannya? Tenggelam dalam memuarnya. Sangguan Fei Yun telah melupakan pendengarnya. Meskipun luar biasa dan tak tertandingi. Ketika menyangkut kursi kepala klan, ayah bias terhadap kakak laki-laki saya. Memberikannya kepadanya dan bukan saya. Mengatakan sesuatu seperti sifatku yang tidak tepat. Merugikan klan. Ahli mana yang tidak condong? Sejak saat itu, saya meninggalkan klan. Mengambil jalan lain. Cabang klan Sangguan. Ya. Garis keturunan saya adalah klan Sangguan yang sebenarnya. Mewakili kekuatan sebenarnya. Apakah Anda akan berkata demikian? Keempatnya saling memandang bingung. Apakah itu pertanyaannya? Bukankah ini terlalu mudah? Siapa yang tidak tahu cara mencium punggung orang lain? Mereka melakukannya sepanjang waktu. Mereka menganggukkan kepala. Ya. Ada baiknya kamu menyadarinya. Sangguan Fei Yun berkata. Kalau begitu izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda. Ketika peringatan tahunan nenek moyang kita diadakan, berapa dupa yang dinyalakan dan berapa lama pencuciannya? Mereka berlima bingung. Bagaimana kita bisa tahu tentang tradisi klan Sangguan? Aku yakin bahkan wilayah timur pun tidak tahu. Itu urusanmu. Bukan urusan orang luar.
Apakah ini pertanyaan jebakan atau apa? Sebagai anak ayam yang baru lahir, ia tidak mengerti bahwa pengampunan ini bukan untuk mereka, tapi untuk anggota klan Sangguan. Pertanyaan itu diberikan untuk menghindari tindakan gegabah dan merusak segalanya bagi mata-mata tersebut. Selain itu, peringatan leluhur adalah hal besar di klan manapun. Sangguan Feiyun memintanya agar sesuai dengan ceritanya dan membuat klan Sangguan lebih mudah berpindah pihak. Ketika seseorang diminta berkhianat, ia diminta meninggalkan marga, meninggalkan nenek moyang. Tapi dengan mengakuinya saat ini bahwa Anda adalah mata-mata, Anda tidak akan menjadi pengkhianat, hanya berpihak pada cabang lain. Sangguan Feiyun pada akhirnya adalah tokoh besar klan Sangguan. Siapa yang bilang cabang mana yang asli dan mana yang palsu? Dengan menggunakan logika samar ini, dengan hidup dan mati tergantung pada seutas benang, adalah cara termudah untuk mematahkan keinginan musuh. Itu juga merupakan permainan pikiran yang dibuat oleh Bai Li Jingwei. Jadi musuh tidak mungkin menyadarinya. Masih menyeruput teh. Mata Bai Li Jingwei berbinar saat dia melihat mereka berlima, terutama Sangguan Yulin yang terguncang. Bab 887 terkenal lagi. Bai Li Jingwei berdiri. Senyumnya yang menyeramkan membuat mereka berlima ketakutan. Berhenti di depan orang pertama. Ini adalah kesempatanmu. Itu semua tergantung pada keberuntungan Anda jika Anda dapat memahaminya. Berbicara. Apa jawabanmu atas pertanyaan Raja Pedang Feiyun? Mata tajam Bai Li Jingwei menatapnya dan meraung. Pria itu hampir menangis dan memohon. Perdana Menteri, Raja Pedang, saya tidak akan pernah berpura-pura lagi. Saya hanya mencoba mencari keberuntungan dengan menghilangkan beberapa hal. Saya tidak bermaksud melakukan kejahatan seperti itu. Maka kamu harus lebih menghargai kesempatan ini. Bai Li Jingwei memelototi orang yang dirugikan itu. Jawab pertanyaan Raja Pedang dan kami akan melepaskanmu. Bahkan ketika dia berkeringat dan gemetar seperti daun, dia tetap memasang ekspresi sedih. Tuan, aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Tolong ampuni hidupku yang malang ini. Tuan-tuan yang baik, lelaki itu terlihat begitu lemah, begitu rapuh, dan menjadi korban. Bai Li Jingwei menoleh ke arah Sangguan Feiyun yang menggelengkan kepalanya. Sangguan Feiyun mengaitkan jarinya dan pria tersebut meledak dalam hujan darah dan menanduk entah dari mana. Darah berceceran kemana-mana, terutama keempat orang lainnya, membasahi mereka sampai ke tulang. Keempatnya bergidik, merasakan darah licin dan hangat mengucur di wajah mereka. Bahkan ada yang mengotori diri. Hanya satu pertanyaan. Hanya itu yang dibutuhkan manusia yang baik-baik saja dan hidup untuk direduksi menjadi bubur kertas. Rasa takut itu sangat mengguncang para penyintas yang tersisa. Ketidaktahuan adalah dosa. Siapa yang harus disalahkan karena tidak menjawab pertanyaan sederhana Raja Pedang? Bai Li Jingwei menggelengkan kepalanya saat darah menyebar ke tanah. Dan berjalan ke yang kedua. Dia menarik bahunya sambil menyeringai. Ya, tahukah kamu, Pak? Tangan Bai Li Jingwei terasa seperti seluruh dunia berada di pundaknya. Lututnya melunak, kakinya terasa seperti jeli, siap remuk. Untungnya Bai Li Jingwei ada di sana untuk menahannya. Sayangnya, hal itu tidak menghentikan rasa basah yang keluar dari celananya. Sambil mengerutkan kening, Sangguan Feiyun menghindarinya dan menutup hidungnya karena marah. Bai Li Jingwei tertawa. Hahaha, takut, bagus. Itu menunjukkan Anda menghargai kehidupan. Seperti yang kamu tahu, kamu hanya bisa hidup sekali. Mengetahui nilainya berarti menikmati hidup. Itu adalah kebijaksanaan. Saudaraku, orang bijak sepertimu seharusnya tahu jawaban yang benar. Jangan mengecewakanku. Benar. Sambil menelan ludah dengan keras, pria itu menggelengkan dan menganggukkan kepalanya. Matanya melirik ke segala arah untuk mencari jawabannya. Akhirnya mengambil keputusan. Dia mengertakkan gigi. Persetan semuanya. Karena aku akan mati di mana saja. Sebaiknya aku ikut bertarung. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya dengan percaya diri sambil meraung.
Perdana Menteri, Raja Pedang. Untuk peringatan leluhur klan Sangguan, akan ada 4 dupa dan mandi selama 1 jam. Terkejut, Bailey Jingwei setengah percaya dia mendapatkan mata-matanya dari penampilannya yang percaya diri. Jadi dia tunduk pada Sangguan Feiyun. Tapi pria itu menggelengkan kepalanya. Bajingan, Anda berani berbohong dengan wajah datar. Kamu hampir mendapatkanku. Saya hanya tahu akan ada orang-orang bijak yang berpegang teguh pada kehidupan ekstrim seperti itu. Itu sebabnya saya meminta Sangguan Feiyun memberikan pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh klannya atau Anda mungkin berbohong. Memutar matanya, Bailey Jingwei berjalan melewatinya. Salah. Tapi bukankah itu 3 kali membungkuk kepada orang yang lebih tua dan 4 kali kepada orang yang lewat? Setiap orang memberikan 4 dupa kepada leluhurnya. Bukankah 1 jam cukup untuk mencuci diri hingga bersih? Itu seharusnya merupakan rasa hormat yang cukup terhadap orang mati. Bang! Pria itu mengira kebohongannya salah dan mulai mencari jawaban yang benar. Tapi karena dia bukan targetnya, hanya sekedar jaminan. Sangguan Feiyun tidak menyesal menjentikkan jarinya untuk mengulangi tampilan berdarah sebelumnya sekali lagi. Ketika percikan yang memuakkan dan bau darah yang busuk menyerang ketiga orang yang selamat, mereka menjadi lumpuh karena ketakutan. 2 dari mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan jawaban yang benar, dan jatuh ke dalam lubang keputusasaan. Kita bahkan tidak bisa berbohong untuk keluar. Hanya Sangguan Yulin yang ragu-ragu sambil berkeringat. Sebagai anggota klan Sangguan yang berharga, dia tahu betul tentang jawabannya. Jika dia mengatakannya, itu membuktikan dia adalah mata-mata dan musuh akan memanfaatkannya. Namun jika dia tutup mulut, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri nasib buruk yang menantinya ketika kedua temannya membuka jalan dengan darah. Mati di lain waktu, atau menderita sekarang? Itulah pertanyaannya. Itu adalah pilihan yang tidak ingin diambil dalam hidupnya. Atau mempertaruhkan nyawanya. Dia sekarang berada pada titik paling kejam dalam hidup seorang pria. Apapun pilihannya, kematian telah tiba pada akhirnya. Melihat 3 orang lainnya, perilaku Sangguan Yulin menjadi lebih jelas. Bailey Jingwei mengejek dan berjalan di sampingnya. Dia membeku seperti patung. Jaga rambutmu. Hahaha. Menepuk pundaknya. Bailey Jingwei tersenyum seperti rubah. Saudaraku. Kamu melihat saudara-saudaramu pergi duluan, kan? Hidup ini sangat berharga. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Sayang sekali. Pasti banyak hal yang ingin mereka lakukan. Namun sayang, kapal itu telah berlayar. Anda, teman saya. Berikutnya, siapa tahu? Mungkin yang ketiga kalinya yang menarik dan mungkin sudah tahu jawabannya. Atau mungkin saya berharap terlalu banyak. Dan Anda hanya akan mengikuti jejak mereka. Bagaimana dengan ini? Jika Anda memiliki permintaan terakhir, izinkan saya mendengarnya. Saya akan melakukan segala daya saya untuk memenuhinya. Setidaknya hanya itu yang bisa kulakukan untuk pria tampan sepertiku. Hahaha. Bailey Jingwei mengejek tetapi juga menyelipkan pemicu dalam pidatonya. Semuanya terlalu menghasut keinginannya untuk hidup. Semua orang mati. Itulah hidup. Namun mati dalam keadaan pahit atau dalam damai berbeda. Yang pertama akan membuat Anda benci sementara yang kedua akan memberi Anda penghiburan. Tapi tuan muda yang flamboyan dan penuh semangat seperti Sangguan Yulin pasti punya banyak harapan terakhir. Sekarang Bailey Jingwei mengingatkannya dan membangunkannya dari rasa takut yang melumpuhkan. Dia menyadari bahwa dia menginginkan lebih banyak hal dalam hidup. Dia belum menjadi pemimpin klan Sangguan. Dia juga belum mendapatkan sepupunya. Bagaimana dia bisa mati tanpa alasan atau alasan? Tatapan tajam Bailey Jingwei menangkap teka-tekinya dan berkata, Tuan muda yang tampan dan berbakat, hanya untuk mati sia-sia. Sayang sekali. Kematian seperti itu ibarat sehelai bulu yang tertelan ombak lautan yang tak berujung. Hilang dari benak manusia. Hal-hal yang Anda inginkan akan menjadi milik orang lain. Bukankah tragis jika Anda mati dan orang lain menikmati cita-cita Anda? Sangguan Yulin bergetar. Hatinya tenggelam.
Kenapa aku harus mati? Dia adalah keponakan kandung paman. Kematian akan membawa pada misi yang sukses, tetapi bukan dia yang akan menjadi tangan kanan pamannya. Tapi keponakan palsu yang mengambil untung itu, yang akan mendapatkan sepupunya dan naik ke puncak. Mengapa saya harus memberikan hidup saya untuk orang lain demi mendapatkan kekayaan? Bayangan Zhuo Fan, Sang Guan Xingyan dan Gu Santong. Satu keluarga bahagia membara di benaknya. Mereka akan menjadi sempurna dan menjalani kehidupan yang bahagia. Semua berkat jenazahnya. Mata Sang Guan Yulin memerah karena marah. Baili Jingwei menyeringai. Raja Pedang Fei Yun adalah keturunan langsung dari klan Sang Guan. Saat kita menyerang wilayah timur, dia akan menjadi penguasa wilayah timur. Tentu saja, sebagai penguasa sah klan Sang Guan, Raja Pedang Fei Yun tidak melupakan anggota klannya. Setiap tahun mengadakan peringatan untuk leluhurnya. Yang dia inginkan hanyalah demi kejayaan klan Sang Guan. Jika ada anggota klan muda yang datang kepadanya, dia akan disambut dengan tangan terbuka. Keponakan Sang Guan Yulin menyapa paman. Melihat Sang Guan Yulin akan menyerah dan penjagaannya diturunkan, Baili Jingwei menyerang hatinya dengan tipu muslihat. Hingga Sang Guan Yulin menjadi korban keinginannya dan bertekuk lutut. Baili Jingwei dan Sang Guan Fei Yun sangat gembira. Mereka mendapatkan mata-mata mereka. Dan jika orang ini menyebut dirinya paman, itu berarti dia adalah keponakan kepala klan juga. Mereka mendapat satu tangkapan besar. Bab 888, Pilihan Seorang Turncoat. Mata Sang Guan Fei Yun tertuju pada Sang Guan Yulin yang sedang berlutut dengan hati yang bersemangat. Siap untuk ujian terakhir. Seandainya dia hanyalah pengecut yang memuntahkan apapun untuk mempertahankan kehidupannya yang kecil. Maksudmu kamu adalah keponakanku, bukan? Maka Anda harus mengetahui peringatan yang diadakan setiap tahun oleh klan Sang Guan. Sangat. Mata Sang Guan Yulin berkilat-kilat dan melaporkan, Paman, peringatan tahunan klan Sang Guan membakar 36 dupa. Karena 36 kepala klan sebelumnya mempertahankan wilayah timur, klan Sang Guan dan menyerahkan hidup mereka untuk itu. Mandi akan memakan waktu 24 jam sepanjang hari sebelum seseorang menunjukkan rasa hormat kepada leluhurnya. Dengan gagasan tentang 36 siklus surgawi untuk mendoakan berkah mereka. Sang Guan Fei Yun gemetar dan tertawa. Hahaha, bagus sekali. Hanya anggota klan Sang Guan yang mengetahui rasa hormat sejati. Tidak ada orang luar yang tahu bahwa kami mengadakan peringatan untuk 36 leluhur. Apakah itu berarti kita menemukan mata-mata kita? Baili Jingwei menyeringai. Sementara Sang Guan Yulin menegang dan mengecil. Baili Jingwei membantunya berdiri dengan senyum ramah. Tuan muda Sang Guan, santai saja. Kami telah melalui banyak kesulitan untuk menemukan Anda sehingga Anda dapat membimbing kami. Hanya masalah waktu sebelum klan Sang Guan berada di bawah kekuasaan Raja Pedang Fei Yun. Menerima bantuannya sedini mungkin adalah keberuntungan Anda. Terlebih lagi, kamu bilang kamu adalah keponakan Raja Pedang Fei Yun. Berada begitu dekat pasti akan membawa kemegahan di masa depan tuan muda. Sang Guan Fei Xiong dan yang lainnya menghindariku. Tapi aku masih bagian dari klan Sang Guan. Selama ada anggota yang mau datang kepadaku, aku akan menjaga mereka. Terutama jika menyangkut keponakanku tersayang. Apakah ibumu mungkin, Sang Guan Fei Yun lebih ramah sekarang? Sang Guan Yulin membungkuk, melaporkan seluruh hidupnya kepada pria itu. Sang Guan Fei Yun berseru, "Oh, jadi kamu adalah anak saudara perempuan Yu Heng. Sudah lama sekali. Kami sangat dekat saat itu." Hahaha. Ibu pernah bercerita betapa dia merindukan paman. Hahaha. Sang Guan Yulin menggunakan momen yang tepat untuk mengambil nyawanya. Sang Guan Fei Yun mengangguk. Baili Jingwei tersenyum mendengar percakapan itu. Raja Pedang Fei Yun. Ini benar-benar kesempatan langka bagi seorang paman untuk bergabung kembali dengan keponakannya. Tapi sebelum kita dapat menggali lebih dalam ke jalur kenangan, saya harus bertanya pada Tuan Muda Sang Guan, apakah Anda punya yang lain? Anggota klan di antara keduanya melirik kekacauan yang bergetar.
Keduanya memberikan tatapan memohon. Mereka tahu sekarang ini adalah kesempatan bagi klan Sangguan. Selama mereka menjadi satu juga, mereka akan melihatnya besok. Jadi keduanya menatap tajam ke arah Sang Guan Yulin. Dia adalah satu-satunya harapan mereka di jurang ini. Perdana Menteri, Tuan, klan Sangguan tidak memiliki kekotoran. Sang Guan Yulin berbicara dengan nada dingin. Kedua kaki mereka terjatuh dari bawah. Jatuh lumpuh dan putus asa. Baili Jingwei mengangguk dan berkata, Tuan Raja Pedang, tindakan sebelumnya adalah menemukan Tuan Muda Yulin. Karena dia satu-satunya. Bawa mereka pergi. Tidak. Itu berarti mereka akan membocorkan acara ini. Saat Sangguan Fei Xiong mengetahuinya, dia akan memburuku. Hahaha. Jangan khawatir, Tuan Muda Yulin. Saya pasti akan meminta laki-laki menjaga Anda. Bawa mereka pergi dan biarkan mereka pergi. Baili Jingwei melambai. Keduanya mengangguk penuh harapan. Sangguan Yulin mengerutkan kening. Kepalanya gemetar cemas. Tidak bisa. Saya tidak bisa mendapatkan kedamaian selama mereka masih hidup. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Sangguan Yulin menyerang sebelum dua orang lainnya berbicara lagi. Merenggut nyawa mereka. Dua kultivator tahap ethereal puncak ketakutan setengah mati beberapa saat yang lalu. Ini memberi kultivator tahap harmoni jiwa yang baru ini kesempatan untuk membunuh mereka dengan mudah. Baili Jingwei menyipitkan mata. Sangguan Yulin menatap mereka dengan canggung sambil membungkuk. Paman, Perdana Menteri, maafkan saya karena melangkahi. Hahaha, santai saja. Akulah yang terlalu baik. Tuan Muda Yulin melakukannya dengan baik. Baili Jingwei terkekeh dan berubah menjadi serius. Tuan Muda, sekarang Anda mendapat dukungan Raja Pedang Fei Yun. Bisakah Anda memberitahu kami tujuan Anda di sini? Sangguan Yulin mengangguk. Menyelesaikan pengkhianatannya dengan mengungkapkan seluruh rencana Sangguan Fei Xiong. Baili Jingwei tersenyum. Seperti dugaanku, mereka siap untuk serangan kedua. Artinya mereka semua akan bekerja sebagai satu kesatuan. Dan tidak tersebar. Lalu tempat tinggalmu di Flying Cloud City adalah rumah tanggaku di gerbang timur. Mata Sangguan Yulin bersinar. Suaranya mantap. Baili Jingwei bergumam. Rumah tanggaku. Kedengarannya familiar. Tentu saja, Perdana Menteri. Karena ini adalah rumah dari tamu yang sama yang Anda hormati hari ini. Gu Yifan. Apa? Baili Jingwei bergetar. Grandmaster Gu adalah salah satu dari kalian. Tapi Raja Pedang Fei Yun berkata klanmu tidak hebat dalam alkimia. Bagaimana kamu bisa memiliki orang seperti dia? Dia salah satu dari kita. Seolah-olah. Dia hanyalah orang brengsek. Sangguan Yulin mengertakkan gigi hanya dengan menyebutkannya. Menumpahkan semuanya sekali lagi. Memperingatkan untuk tindakan yang baik di akhir. Perdana Menteri, Tuan, Gu Yifan juga mata-mata klan Sangguan. Bahkan jika subku, Anda harus menghapusnya sebelum dia melaporkan kembali. Sub, Anda adalah subnya jika Anda bertanya kepada saya. Baili Jingwei menoleh dan menggelengkan kepalanya dengan tatapan sedih. Grandmaster Gu, bakat yang sangat langka, sekarang menjadi musuh. Paling tidak, dia dan klan Sangguan tidak sedekat itu. Hanya memanfaatkan satu sama lain. Ini memberi saya ruang untuk bekerja dan memanfaatkannya. Baili Jingwei kembali dari akal bulusnya sambil tersenyum. Tuan Muda Sangguan, Anda telah memberikan pelayanan yang luar biasa kepada paman Anda, Raja Pedang Fei Yun, dan mengungkapkan kelemahan besar kepada saya. Saya ingin membawa Grandmaster Gu ke ibu kota kekaisaran. Tanpa rasa waspada sama sekali. Mohon terima busur ini dari saya, Tuan Muda, karena telah membuka mata saya. Baili Jingwei membungkuk. Sangguan Yulin segera membantunya berdiri. Meskipun dia terlihat sombong. Lihat, Baili Jingwei yang agung membungkuk padaku. Bukankah aku hebat? Atau apa? Sangguan Fei Yun mencibir. Perdana Menteri, bagaimana cara Anda membunuhnya? Haruskah aku melakukannya? Sangguan Yulin terlihat terlalu bersemangat untuk melakukan kekerasan.
Tapi kemudian dia memikirkannya dan berkata, hanya saja rindu di sebelahnya adalah sepupuku. Izinkan saya untuk merawatnya. Perdana Menteri, jangan menyakitinya. Aku bersumpah dia tidak akan menghalangimu. Bailey Jingwei membacanya seperti buku. Tuan muda pasti mengagumi nona itu. Sangguan Yulin tersipu dan mengangguk lemah. Hahaha, tentu saja. Karena dia bersama tuan muda. Aku tidak akan menyentuhnya. Bailey Jingwei berjanji. Sangguan Feiyun berjanji. Permusuhan antara aku dan kakakku tidak akan menyebar ke gadis yang tidak berdaya. Terutama gadis seperti keponakanku. Sangguan Yulin mereda. Lalu, kapan kamu akan menyerang Gupang itu? Kami membutuhkan dia untuk hidup lebih lama lagi. Bailey Jingwei membantah. Apa? Sangguan Yulin panik. Kenapa? Setelah konvensi Pilking, namanya akan tersebar luas. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menimbulkan peringatan. Bailey Jingwei menyeringai. Selain itu, kita masih membutuhkannya untuk melapor kembali ke klan Sangguan. Apa yang perlu dia laporkan? Aku juga bisa melakukannya. Menamparkan dadanya. Sangguan Yulin menunjukkan bahwa apa yang bisa dilakukan Zhuo Fan, dia juga bisa. Bailey Jingwei mengukurnya lalu menggelengkan kepalanya. Tuan muda Yulin, ini tidak boleh dilakukan. Karena Anda telah tersingkir dari kompetisi. Saya punya. Ya. Bagaimana lagi kamu bisa melihat setiap gerakan Sangguan Fei Xiong? Bailey Jingwei menunjukkan senyum licik. Saya pikir klan Sangguan hanya akan mengirim satu mata-mata dan berencana meneruskan Anda untuk membantu istana Flying Cloud. Tapi sekarang, karena kalian berdua, hasilnya akan jauh lebih baik. Selain memberikan informasi yang kuinginkan kepada klan Sangguan, aku juga akan tahu apa yang mereka lakukan. Keterlambatan sekecil apapun akan menghasilkan rencana tindakan yang berbeda. Itu sebabnya saya memutuskan agar Gu Yifan melapor kembali dan Anda menonton Sangguan Fei Xiong dan membaca keraguannya. Ini akan membuat rencana seranganku menjadi lebih tepat. Memahami. Bab 889, masing-masing dengan keserakahannya sendiri. Menyipitkan mata. Sangguan Yulin berbicara dengan ragu-ragu. Kamu tahu klan Sangguan tinggal di rumah Gu. Jadi mengapa tidak menyerang? Mengapa? Hahaha. Tuan muda Yulin, kamu masih belum mengerti ideku. Bailey Jingwei menyeringai. Klan Sangguan memiliki banyak ahli. Bahkan jika kita menyerang, mereka akan berpencar dan kita hampir tidak dapat menangkap satupun dari mereka. Namun bahkan jika kita melakukan hal tersebut, para ahli tidak akan menyerah begitu saja. Dengan memasang perangkap di sekitar rumah, mereka juga akan segera menyadarinya. Ini menyisakan solusi terbaik untuk menggunakan manor. Kami akan mengambil tindakan pencegahan yang memadai sehingga begitu mereka masuk, mereka tidak akan pernah keluar. Dengan gemetar, Sangguan Yulin tersentak. Kamu ingin membunuh mereka semua? Hahaha. Terdengar serakah jika kamu mengatakannya seperti itu. Anda melakukannya dengan benar atau tidak melakukannya sama sekali. Setelah menyesap tehnya, Bailey Jingwei menyeringai. Sebagian besar kekuatan klan Sangguan akan dihancurkan di sini dan dengan demikian melemahkan wilayah timur. Sebagai satu-satunya yang selamat dari bencana ini, Anda akan menjadi mata dan telinga kami di wilayah timur. Ini akan menjadi kejatuhannya. Ketika Raja Pedang Feiyun akan memerintahnya, Tuan Muda akan menjadi menteri pertama. Bermandikan kemuliaan tanpa akhir. Mendapatkan sepupu sangat mudah. Terserah Anda gambar apa yang cocok untuk Anda. Anda bisa menjadi pahlawan yang berduka atau menderita saat Anda menjadi tangan kanan Raja Pedang Feiyun. Saya bisa mewujudkannya. Saya bisa mewujudkannya sehingga Anda berhak memeluk gadis manapun yang Anda inginkan tanpa dampak apapun. Alis Sangguan Yulin bergetar, menunjukkan kegembiraannya. Bailey Jingwei mengintip ke arahnya dan melanjutkan. Tuan muda, semuanya diberikan kepada yang selamat, terlepas dari moralitas dan nama. Itu tergantung pada keinginan pemenang. Sejarah ditulis oleh pemenang.
Jadi Tuan Muda tidak perlu khawatir bahwa kematian para ahli sangguan ini akan mencap Anda sebagai pengkhianat wilayah timur karena kami memiliki kekuatan untuk menjadikan Anda pahlawannya. Semua orang akan bersujud di kakimu. Bahkan sepupumu. Jika Anda merahasiakan ini, kami juga tidak akan membicarakannya. Nama Bailey Jingwei sebagai Perdana Menteri Kerajaan Bintang Pedang bukan hanya untuk pamer. Dia bisa membaca sangguan Yulin seperti buku. Memutarbalikkan kata-katanya dan melukiskan masa depan fantastis yang akan membuat anak muda yang tidak mengerti apapun akan tersesat. Anak itu tahu bahwa serangan terhadap rumah tangga Gu akan mengakibatkan kerugian besar di pihak klan Sangguan. Namun pamannya dan para bangsawan terlalu kuat untuk ditangkap. Bahkan jika Sangguan Feiyun tidak termasuk di dalamnya. Bailey Jingwei ingin semuanya hilang. Masalah yang sama sekali berbeda. Belum lagi. Sangguan Fei Xiong adalah pamannya yang merawatnya sejak kecil. Sekaligus ayah sepupunya. Jika suatu hari Sangguan Qing mengetahui bahwa kematian ayahnya ada hubungannya dengan dia, kebenciannya tidak akan mengenal batas. Tapi sekarang, pidato Bailey Jingwei yang rumit menyentuh hati. Tepat pada intinya. Apakah kamu tidak takut ketahuan dan akhirnya dipermalukan karena pengkhianatanmu? Ya, kami punya solusinya. Anda tidak hanya akan bebas dari rasa khawatir, tetapi juga mendapatkan semua kejayaan. Bukankah itu bagus? Terbaik. Pikiran Sangguan Yulin langsung berdamai dengan pengkhianatannya. Semua di bawah kedok ketenaran dan kekayaan. Bersedia menjadi tangan kanan iblis. Tanpa rasa bersalah atau bersalah, manusia akan dikutuk selama-lamanya. Dia masih terjebak dalam fantasinya dan tidak menyadari bahwa begitu Bailey Jingwei membantunya bangkit, dia juga bisa menghancurkannya. Mengekspos kelemahan Anda cenderung menyebabkan hal itu. Anda tidak lebih dari bonekanya. Inti dari pepatah. Satu kesalahan menyebabkan kehancuran. Satu-satunya kesempatan untuk mengatasinya adalah dengan memeluknya. Menghadapinya secara langsung. Atau selamanya terikat olehnya. Atau mungkin lebih sederhana dari itu. Dia mungkin sudah menemukan jawabannya. Hanya saja dia mencari alasan untuk membiarkan Bailey Jingwei memanfaatkannya. Karena digunakan berarti Bailey Jingwei membutuhkannya hidup-hidup. Inti dari semua keinginannya bukanlah ketenaran. Ketenaran, paman atau bahkan sepupu. Tetapi dirinya sendiri. Sudah beres. Tuan Muda Yulin. Bailey Jingwei menangkupkan tangannya ke arah Sangguan Yulin sambil tersenyum. Pemuda itu menjawab dengan baik dan pergi. Bailey Jingwei akhirnya menunjukkan rasa jijiknya setelah dia pergi. Munafik. Juga sangat egois. Sangguan Feiyun menambahkan sambil melihat darah ekstra di sekitarnya. Penderitaan suka ditemani. Sekalipun tidak ada persahabatan yang terlibat. Tidak ada terburu-buru untuk menghabisinya. Lebih tepatnya dia takut kehilangan nyawanya yang kecil. Bailey Jingwei mengangguk. Saya tidak pernah berencana membiarkan mereka pergi. Hanya menguji karakter sepupu Anda. Dan ujian yang luar biasa. Orang ini adalah pion yang baik. Tapi tidak bisa dipercaya. Penjaga. Suruh seseorang mengawasi rumah tangga Gu. Khususnya orang itu. Ya Pak. Penjaga itu menurut. Sangguan Feiyun menelepon sebelum dia pergi. Dan sepupunya itu. Karena dia menganggap dirinya seorang kekasih. Maka mari beri dia alasan yang tidak tahu malu untuk memberikan nyawanya demi kita. Hahaha. Bailey Jingwei mengangguk. Bagus. Raja Pedang Feiyun. Tapi ada beberapa hal yang aku harap Raja Pedang bisa menjelaskannya kepadaku. Perdana Menteri. Tidak perlu nada sopan seperti itu. Tolong bicara. Tuan Raja Pedang. Apakah Anda sedekat itu dengan ibunya? Mulut Sangguan Feiyun bergerak-gerak dan mengejek. Aku ini apa? Dia selalu cerdik. Dan tomboy. Melihatnya saja membuatku kesal. Siapa yang tahu dia akan memiliki seorang putra? Pria yang memilikinya pastilah iblis malang yang bisa menghadapi semua kegilaan itu. Hahaha. Tuan Raja Pedang adalah aktor yang hebat. Menjadikan dirimu sebagai teman orang mati. Bailey Jingwei terkekeh. Lalu mengerutkan kening dengan serius. Jelas Grandmaster Gu hanya singgah di area tengah.
Tapi saya tidak pernah menganggap dia terikat dengan klan Sangguan. Setidaknya mereka tidak terlalu dekat. Aku harus membuatnya berada di sisiku. Akan sangat disayangkan bagi dunia ini jika seorang Grandmaster mati bersama tikus-tikus ini. Hatiku akan berdarah. Baili Jingwei menghela nafas sambil berjalan menuju istana. Sangguan Feiyun mengikuti. Perdana Menteri sangat menyukai bakat. 15 menit kemudian, seorang lelaki tua dan seorang pemuda dengan santainya sedang menyeruput teh di gazebo dekat istana. Tidak ada seorang pun di sekitar yang mengganggu mereka. Zuo Fan memeriksa posisi matahari dan berkata, "Dan tua, seharusnya sudah selesai sekarang. Baili Jingwei seharusnya mendapatkan mata-matanya. Namun jangan khawatir, tidak akan ada yang berubah. Saya yakin dia akan menjadi lebih berbeda. Seperti seorang egomania sejati. Kamu harus berterima kasih kepada bintang keberuntunganmu karena dia tidak akan membunuhmu." Dan Qin Shen memutar matanya. Tawa pecah. Hahaha. Grandmaster Gu, Raja Pedang Pembelah Naga. Jadi disinilah kamu berada. Kamu membuatku mencarimu kemana-mana. Keduanya menoleh ke Baili Jingwei yang berjalan bersama Sangguan Feiyun. Zuo Fan berdiri dan membungkuk. Tampak ketakutan. Tuan Perdana Menteri, maafkan rasa tidak hormat saya yang awal. Karena tidak menyadari siapa Tuan. Grandmaster Gu, kamu terlalu rendah hati. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Hahaha. Tolong, bangun. Atau aku akan merasa bersalah. Baili Jingwei tersenyum cerah dan menatap Zuo Fan dengan penuh hormat. Hal itu mengejutkan dan Qin Shen. Anak itu benar. Baili Jingwei tidak menyebut mata-mata itu, tetapi memperlakukannya lebih sopan dari sebelumnya. Apakah Baili Jingwei tahu siapa dia sebenarnya? Ini seperti dua musang yang bertarung untuk menjadi lebih baik dari yang lain. Zuo Fan cukup rendah hati saat dia memperhatikan Sangguan Feiyun. Tuan dia adalah penguasa di sini. Raja Pedang Sangguan Feiyun. Baili Jingwei memperkenalkan. Sambil gemetar, Zuo Fan tersentak dan membungkuk lagi. Raja Pedang Feiyun. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Tuan bisa bangkit. Sangguan Feiyun membantunya meluruskan pakaiannya. Zuo Fan berseri-seri. Hahaha. Saya hanyalah seorang kultivator panggung Radiant tetapi sebenarnya harus bertemu dengan dua Raja Pedang dan Perdana Menteri dalam satu hari. Aku belum pernah segembira ini dalam hidupku. Perdana Menteri. Ketika Tuan Raja Pedang Pembelah Naga mengatakan dia sedang mempertahankan rumahnya, dia hampir menyetrumku sampai mati. Saya benar-benar malu. Dan Qin Shen mengerutkan kening dalam diam. Akting anak laki-laki ini luar biasa. Bahkan aku akan menerima perannya jika aku tidak mengetahui sifat kejamnya. Hahaha. Tuan Gu sungguh lucu. Ayo duduk. Baili Jingwei tertawa dan memulai. Tidak membiarkannya membodohi dirinya sendiri, tetapi juga cukup menghargainya. Dari kelihatannya, Grandmaster Gu adalah pria sederhana yang hanya mengetahui alkimia. Sangguan Yulin benar. Klan Sangguan menjadikannya mata-mata dan dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Sangguan Feiyun dan dia berbagi anggukan. Mata-mata pemula ini adalah pion terbaik untuk menggunakan dan mengimplementasikan serangan balik mereka. Saat senyuman terlihat di bawah gazebo, masing-masing menyembunyikan keserakahan dan rencana mereka. Babak 890 sempurna. Di gazebo kecil kuno di belakang Flying Cloud Manor, 4 orang menikmati kehidupan yang menyenangkan. Tertawa dan mengobrol sepuasnya seperti teman lama. Suasana yang benar-benar harmonis terasa tidak nyata bagi gadis yang memperhatikan mereka. Sepupu berhenti sejenak. Mereka berempat meletakkan cangkir teh mereka dan berbalik ke arah pendatang baru. Sang Guanqing. Sang Guanqing tampak rumit pada paman yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Oh, sepupu Grandmaster Gu, Nona Gu. Hahaha. Ayo, silakan duduk. Sangguan Feiyun memandang keponakannya yang panik tanpa memperlihatkannya. Hanya menunjuk ke kursi di sebelahnya. Kami baru saja ngobrol dengan sepupumu. Jika Anda tidak keberatan,
Duduklah juga. Alis Sang Guanqing bergetar. Sebagai seorang nona muda dari klan Sangguan dalam misi penyamaran pertamanya, dia telah diperingatkan berkali-kali oleh ayahnya dan para tetua untuk menutup hatinya. Tapi melihat pamannya yang berkhianat, dia membiarkan rasa gugupnya hilang. Sekilas Sangguan Feiyun dan Baili Jingwei mengerti dan hanya tersenyum. Sangguan Feixiong pasti kekurangan laki-laki untuk mengirim anak naif seperti dia sebagai mata-mata. Hahaha. Zuo Fan menyeringai di dalam. Kemunculan Sang Guanqing dan reaksinya membuatnya curiga. Namun Sang Guan Feiyun mengabaikannya karena mengetahui segalanya dan karena Baili Jingwei menyukai Zuo Fan. Saat 4 orang mengobrol sebelumnya, Baili Jingwei telah mengujinya untuk memastikan reaksi panik yang dialami semua mata-mata pemula. Dia tidak mengecewakan. Karena itu, Baili Jingwei menurunkan kewaspadaannya dan mengakomodasi mata-mata hijau yang bermain di dunia besar ini. Sang Guanqing datang ke sini untuk melindungi dirinya dan Zuo Fan. Sang Guan Feiyun menyeringai dan menatapnya, membuatnya tegang. Dia akhirnya tertawa. Hahaha. Aku mengundangnya untuk ngobrol tapi dia hanya berdiri di sana menatapku dalam diam. Apakah dia memikirkan sesuatu yang buruk? Sang Guanqing yang panik dan keringat mengucur di alisnya. Sang Guan Feiyun berbagi pandangan dengan Baili Jingwei saat keduanya menikmati menggodanya. Yaner, kamu baik-baik saja. Kenapa meringis? Apakah penyakitmu kambuh? Zuo Fan berjalan ke arahnya untuk menutupi wajahnya yang bingung dan memberi isyarat dengan matanya. Sang Guanqing menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Ya, sepupu. Ini telah terjadi dan aku merasa lemah. Bantu aku kembali. Oh, tentu saja. Keluarkan token Raja Pedang. Di sini. Terima kasih. Zuo Fan mengambilnya dan bergegas ke arah ketiganya untuk membungkuk. Maafkan saya. Unsur-unsur dalam tubuh sepupu saya tidak seimbang dan hanya dapat dilanjutkan dengan pil. Aku akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Dan Qing Shen mengangguk dan menerima tanda itu. Kalau begitu aku tidak akan menahanmu lagi. Grandmaster Gu, pergi dan jaga Nona Gu. Terima kasih. Zuo Fan pergi. Sang Guan Feiyun mengangkat alisnya. Grandmaster Gu, karena Nona Gu terluka, mengapa tidak menyembuhkannya di sini? Kami memiliki semua bahan yang Anda butuhkan dan Grandmaster Gu dapat menggunakannya sesuai kebijaksanaannya. Tidak apa-apa. Zuo Fan tampak bersalah dan tersenyum konyol. Terima kasih, Tuan. Tetapi membuat pil untuk sepupu saya itu rumit dan memakan waktu terlalu lama untuk dibuat saat itu juga. Saya masih memiliki beberapa di rumah dan saya harus segera kembali untuk menghindari komplikasi. Baili Jingwei memicingkan matanya. Kalau begitu kami tidak akan menundamu, Grandmaster Gu. Tapi Tuan harus bersiap-siap. Sekitar 5 hari lagi kami akan berangkat ke ibu kota kekaisaran. Grandmaster Gu harus memastikan obat Nona Gu juga diperhitungkan dalam perjalanan. Tertegun. Zuo Fan mengangguk canggung lalu pergi bersama Sang Guanqing. Kata-kata Grandmaster Gu penuh dengan kecurigaan. Dan Qing Shen melirik 2 orang lainnya dan berkata, jika Nona Gu menderita penyakit yang begitu mematikan, bagaimana dia bisa meninggalkan obatnya di rumah? Reaksi mereka juga buruk. Tentu saja tidak. Karena sulit bagi beberapa mata-mata hijau untuk tetap tenang di sekitar kita. Tergelincir adalah suatu hal yang wajar. Hahaha. Sang Guan Feiyun melambai sembarangan. Dan Qing Shen memulai. Maksudmu mereka? Raja Pedang Pembelah Naga baru saja melewatkan permainan bagus dan belum mengetahuinya. Baili Jingwei menyeringai. Matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Kami telah menangkap 1 mata-mata yang memberikan keduanya kepada kami. Klan Sangguan telah mengirim 1 secara terang-terangan dan 1 lagi secara terselubung untuk mencakup semua pangkalan. Namun, mereka tidak akan pernah menebak apapun mata-matanya. Mereka telah melampaui batas dan akhirnya bermain di tangan kita. Hahaha. Dan Qing Shen tersentak. Ini berjalan seperti yang dia katakan. Baili Jingwei tahu siapa dia tapi tidak mengungkapnya. Apakah itu karena rasa menghargai atau logika? Dan Qing Shen bertanya,
Lalu mengapa kamu membiarkan mereka berjalan? Ya, hahaha. Bailey Jingwei menyeringai. Grandmaster Gu adalah seorang pria di antara manusia. Bakat alkimia yang langka. Sangat disayangkan melihatnya menghilang. Dan mata-mata itu sudah memberitahu kami bahwa Grandmaster Gu bersembunyi dari pengejarannya di area tengah. Begitulah cara dia menemukan klan Sangguan dan terlibat dalam kekacauan ini. Dia tidak mempunyai ikatan nyata dengan klan. Ini akan memudahkan dia untuk dimanfaatkan dalam pelayanan kekaisaran. Selama keinginannya terpenuhi. Dan Qing Shen mengangguk. Benar. Saya akan melakukan apa saja untuk memanfaatkan bakat seperti itu juga. Mengapa tidak membeberkannya dan membuatnya bekerja untuk kita? Bukankah itu akan menjadikan dia salah satu dari kita? Sangguan Fei Yun mengejek. Dan Qing Shen mengerutkan kening. Apa maksudnya? Hahaha. Raja Pedang Pembelah Naga. Seperti ini. Sambil menggaruk hidungnya. Mata Bailey Jingwei berbinar. Mendapatkan mata-mata itu mudah. Tapi aku ingin seseorang menyampaikan kata-kataku. Membuat mereka datang dan menghancurkan semuanya. Orang itu tidak akan pernah menjadi Grandmaster Gu. Sangguan Fei Yun mengangguk. Sebagai mata-mata, Gu Yifan sangat ramah lingkungan. Dia tampak tenang tetapi gagal ketika didesak untuk mengetahui detailnya. Jika kita sudah meletakkan kartunya di atas meja, kita akan menempatkan dia di posisi yang sulit ketika diminta untuk memberikan laporan palsu kepada para tetua klan Sangguan. Menyerahkan diri. Lebih baik dia tetap bertindak sebagai mata-mata mereka dan memberikan kontra intelijen. Dia yakin kami memberinya informasi nyata padahal itu palsu. Tapi jika berasal dari dia, klan Sangguan pasti akan membelinya. Ini akan membuat kehancuran mereka semakin terjamin. Kemungkinan terburuknya, kita hanya akan menempatkan dia di pihak kita pada akhirnya. Semuanya sama. Luar biasa. Dan Qing Shen memuji. Bailey Jingwei melambai dengan santai. Tidak ada yang patut dipuji. Raja Pedang Pembelah Naga. Itu hanyalah tipuan kecil. Hahaha. Dan Qing Shen terdiam. Ini bukan untukmu. Jadi kenapa sombong sekali? Bocah nakal itulah yang benar-benar hebat karena bisa mengetahui rencana Perdana Menteri hingga detail terkecil. Sampai-sampai dia memastikan untuk menggunakan emosi dan logika agar kamu tidak membunuhnya. Anda sekarang hanya bermain di telapak tangannya. Satu lebih berbahaya dari yang berikutnya. Tapi, apa yang diinginkan anak laki-laki itu? Tanpa memedulikan. Dan Qing Shen melirik Bailey Jingwei dan menggelengkan kepalanya. Sir Bailey, Perdana Menteri Kekaisaran, dengan bakat luar biasa Anda akan mendapatkannya sekarang. Anak yang sama yang kamu coba gunakan sebenarnya adalah monster yang lebih cerdik darimu. Sementara itu, Zhuo Fan dan Sang Guanqing meninggalkan istana dan bergegas kembali. Mereka tampak tegang dan gelisah. Kamu gugup? Ya, saya juga. Keduanya berpegangan tangan dan merasakan kegelisahan satu sama lain. Meskipun milik Zhuo Fan palsu, milik Sang Guanqing sangat nyata. Bersambung.